Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 10. Kami ingin memberikan materi tentang Disney Time. Sebelum kami memberikan materi, kami ingin memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Fabianus William, yang kedua Muhaikal Yusuf Salman, dan yang ketiga ada Dinda Ratnasari. Apa itu Just in Time? Just in Time adalah metode manajemen produksi yang berfokus pada pengiriman bahan baku dan komponen tepat saat dibutuhkan dalam proses produksi, dengan tujuan mengurangi inventaris dan pemborosan. Sistem ini mengutamakan efisiensi waktu dan biaya, serta meningkatkan kelancaran alur produksi. Selanjutnya, di sini ada prinsip utama dari just in time. Yang pertama, efisiensi waktu dan biaya. Menghasilkan barang hanya ketika diperlukan sehingga mengurangi pemborosan waktu dan biaya. Pengurangan stok untuk menjaga jumlah persediaan seminimal mungkin agar tidak ada barang yang menganggur atau terbuang. Kualitas fokus, menjaga agar produk yang dihasilkan selalu berkualitas tinggi tanpa cacat. Penyampaian tepat waktu, untuk mengirimkan bahan atau komponen tepat pada saat dibutuhkan dalam proses produksi. Alur produksi lancar, meningkatkan kelancaran proses produksi dengan menghindari penundaan atau hambatan. Selanjutnya ada konsep dasar dari Kaizen Costing. Kaizen Costing adalah pendekatan pengelolaan biaya yang bertujuan mengurangi biaya produksi secara berkelanjutan melalui perbaikan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Konsep Kaizen sangat penting dalam manajemen biaya karena mendukung pengurangan pemborosan dan peningkatan efisiensi. Selanjutnya ada tantangan dalam penerapan JIT dan Kaizen Costing. Yang pertama, ketergantungan pada pemasok yang membutuhkan pengiriman bahan tepat waktu yang bisa terhambat jika pemasok tidak dapat memenuhi jadwal. Lalu ada fluktuasi permintaan yang rentan terhadap perubahan permintaan yang tiba-tiba bisa menyebabkan kekurangan stok atau keterlambatan produksi. Lalu ada keterlibatan karyawan yang membutuhkan komitmen semua karyawan untuk berinovasi dan berpartisipasi dalam perbaikan terus-menerus yang mungkin sulit diterapkan jika budaya perusahaan tidak mendukung. Lalu ada biaya implementasi yang menerapkan JIT dan Kaizen yang bisa memerlukan investasi awal yang besar dalam pelatihan sistem dan peralatan baru. Lalu dari segi gangguan yang tergantungan pada sedikit pemasok atau proses yang sangat terkoordinasi dapat membuat sistem lebih rentan terhadap gangguan. Selanjutnya ada penerapan JIT dengan Kaizen Costing ada dua di industri. Yang pertama industri otomotif sama manufaktur. Untuk otomotif di sini JIT meminimalkan persediaan suku cadang dan mengoptimalkan pengiriman tepat waktu. Sedangkan manufaktur memastikan bahan hanya tersedia sesuai permintaan dan mengurangi pemborosan. Untuk Kaizen metodenya otomotif itu biasanya memperbaiki kualitas komponen dan mengurangi biaya produksi secara berkelanjutan. Untuk manufakturnya, perbaikan proses produksi agar lebih efisiensi dan biaya lebih rendah.
Lalu di sini ada penerapan JIT dengan Kaizen Costing di industri elektronik. Penerapan kedua metode untuk mengelola biaya produksi dan memastikan pengiriman tepat waktu tanpa menambah persediaan. Selanjutnya di sini ada studi kasus dari JIT dan Kaizen. JIT, perusahaan otomotif Toyota, menerapkan persediaan bahan baku dan komponen pabrik dan memesan bahan baku yang sesuai dengan PO atau purchase order dalam jumlah yang tepat untuk mengurangi biaya penyimpanan dan pemborosan. Dengan sistem ini, Toyota dapat merespon permintaan konsumen dengan cepat dan efisien tanpa menyimpan banyak stok. Lalu, Kaizen Costing mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi setiap tahun. Perusahaan ini menargetkan pengurangan biaya sebesar jumlah produksi melalui perbaikan terus-menerus dalam proses produksi. Di sini kesimpulan dari JIT dan Kaizen adalah: pertama, dua metode yang sangat berguna untuk mengurangi pemborosan dan mengelola biaya secara efisien. Dengan mengintegrasikan JIT dan Kaizen, perusahaan dapat menciptakan sistem produksi yang lebih ramping, fleksibel, dan berkualitas tinggi. Implementasi yang efektif dapat membawa manfaat jangka panjang termasuk pengurangan biaya, peningkatan kualitas, dan kepuasan pelanggan. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyebutan kata. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. See you next materi.